Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, A'azzakumullah wa tayyaba sabahakum. Al-hadith al-mawquf, qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Artinya, dan apa-apa, yakni khobar yang engkau idhafahkan, engkau sandarkan ya kepada al-ashab, kepada sahabat. Dan tentu yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin wa fi'lin, berupa ucapan atau perbuatan, yakni ucapan sahabat dan perbuatan mereka, fahuwa mauqufun zukin, maka khobar tersebut dinamakan sebagai hadis mauquf atau dikenal sebagai hadis mauquf. Tapi sebelum kita masuk pada syarah manzumah ini, untuk lebih memahami posisi hadis mauquf di antara jenis-jenis hadis lainnya, perlu kita berikan gambaran tentang pembagian hadis berdasarkan kepada siapa hadis tersebut dinisbahkan atau diidhafahkan atau disandarkan. Pertama, ataupun berdasarkan kepada sumbernya, ya pembagian hadis berdasarkan kepada sumbernya. Pertama, jika hadis tersebut adalah berupa firman Allah, ya, tetapi tentu bukan Al-Quran, ya, maka itu dinamakan sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau disandarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinamakan hadis qudsi, ya. Kemudian yang kedua, jika sumbernya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya bahwa hadis tersebut adalah sabda, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dinamakan sebagai hadis marfu'. Ya. Kemudian ke bawah lagi, jika hadis tersebut disandarkan, khabar tersebut disandarkan kepada sahabat, itu dinamakan sebagai hadis mauquf. Artinya ucapan sahabat, perbuatan sahabat, itu dinamakan sebagai hadis mauquf. Ya, kemudian di bawahnya lagi, ya, turun lagi, ya, hadis maqtu'. Hadis maqtu' adalah, ya, hadis yang dinisbahkan kepada tabi'in dan setelahnya ataupun tabi'in, ya, berupa ucapan atau perbuatan mereka, ya. Maka pembagian hadis berdasarkan kepada ataupun melihat kepada sumbernya atau kepada siapa hadis tersebut dinisbahkan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hadis qudsi, dinisbahkan kepada Allah. Kemudian hadis marfu' dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis mauquf disandarkan kepada sahabat. Kemudian al-maqtu' disandarkan kepada para tabi'in. Baik. Qala asy-syarihu yanqasimul hadisu bin nadhari ila man udhifa ilaihi ila arba'ati aqsamin. Ya, kita masuk dalam syarahnya bahwa hadis jika dilihat kepada siapa hadis tersebut disandarkan, ia terbagi menjadi 4 bagian atau 4 macam. Seperti yang tadi kita sebutkan, ya, walaupun di sini kami tidak menyebutkan secara berurutan. Yang pertama adalah hadis al-marfu' wa huwa kama taqaddam. Itu telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ya, yaitu apa yang diidobahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ya, berupa ucapan, sabda, perbuatan, atau takririn atau takrir, ya, pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan ataupun ucapan sahabat, ya, pembenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan ataupun ucapan sahabat, ya, au sifah atau yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sifat fisik atau sifat maknawi, sifat akhlak dan lain sebagainya. Ya. Baik, itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, hadis maqtu' ini juga sebelumnya kita sudah jelaskan, yaitu pada pembahasan sebelumnya juga di dalam kitab telah kita baca, yaitu ma udhifa ila tabi'i faman dunahu, yaitu khabar yang diidhafahkan kepada atau disandarkan kepada tabi'in, ya, dan setelahnya, orang-orang setelahnya, yaitu tabi'in min qaulin aw fi'lin, berupa ucapan atau perbuatan. Ya, kemudian al-mauquf yang ketiga adalah al-mauquf wa sayati ta'rifuhu wa huwa mawdu'una al-an, yaitu ta'rifnya secara detail akan kita jelaskan, dan mauquf inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Kemudian yang keempat adalah hadis al-qudsi wa huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla, yaitu hadis yang diidhafahkan atau disandarkan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taraka al-musanniful kalam anhu fi manzumatihi, walaupun mungkin di dalam manzumah ini tidak ada menyinggung tentang hadis qudsi, tetapi hadis qudsi ini adalah salah satu pembagian dari hadis, pembagian hadis-hadis melihat kepada sumbernya. Baik. Ammal mauquf faqad 'arrafahu an-nazimu. Kita masuk pada definisi hadis al-mauquf, pengertian hadis al-mauquf, ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Baiquni di dalam manzumahnya Al-Baiquniyah. Amma al-mauqufu faqad 'arrafahu an-nazimu biqaulihi wa ma. Ma di sini adalah mausulah, yani alladhi, yani apa yang engkau idhafahkan, ya, atau lebih jelasnya adalah al-hadis alladzi adhaftahu, yaitu hadis yang engkau idhafahkan, ya, idhafah yakni nisbah, ya, menisbahkan atau menyandarkan, ya, kepada para ilal ashab, ya, ilal ashab, kepada para sahabat. Al-alif lam lil jins, alif lam di dalam al-ashab ini adalah jenis, lil jins, ya, untuk menjelaskan jenis, karena jenis sahabat itu banyak, ya, sahabat kawan, teman, itu juga masuk dalam sahabat, ya. Tetapi di sini yang dimaksud adalah jenis sahabat tertentu, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai al-haditsul ladzi udhifa ila sahabiyyin, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin aw fi'lin, ya, min qaulin aw fi'lin, berupa ucapan mereka, perbuatan mereka, yang tentu tidak ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan masuk di dalam kategori hadis mauquf yang memiliki hukum marfu, atau akan masuk dalam kategori hadis marfu'. Nah, sawa'un kana muttasilan isnaduhu au ilaihi au munqati'an, ya, baik sanadnya bersambung kepada para sahabat atau terputus, ya, karena di sini tidak melihat kepada hay'ah sanadnya, tidak melihat kepada bentuk sanadnya, tetapi hadis mauquf ini kaitannya dengan siapa yang mengucapkannya, siapa yang berbuat, ya, kaitannya dengan sumber hadis tersebut, ya. Jadi terlepas dia punya sanad, tidak punya sanad, yang penting itu adalah ada qala sahabi atau fa'ala sahabi, sahabat berkata atau sahabat berbuat, maka itu dikatakan sebagai hadis mauquf walaupun tidak memiliki sanad. Fahuwa mauqufun zukin ay ulim, maka itu dikenal sebagai hadis mauquf. Baik. Wa yu'rafu min hadha annahu la yushtaratu lil mawqufi wa sa'iril aqsamil arba'ah ittisalus sanad.
Nah, maka dari definisi ini kita dapat mengetahui, dapat menyimpulkan bahwa hadis mauquf itu tidak disyaratkan adanya kebersambungan sanad. Nah, demikian juga ketiga macam hadis lainnya, yaitu hadis marfu, hadis maqtu, hadis qudsi, itu tidak melihat kepada, tidak ada syarat ketersambungan sanad. Ya, yang penting ada penjelasan tentang siapa yang mengucapkan, itu sudah cukup. Ya, baik. Bal yushtaratu nisbatuha ila qailiha faqat. Jadi syaratnya itu hanya penisbahan atau penyandaran kepada sumbernya, kepada pengucapnya, kepada pembuatnya atau pada pelakunya saja. Wa ammal hukmu 'alaiha bil qabuli aw ar-raddi fayarji'u dzalika ila ma'rifati ahwali sanadiha ila ahwaliha sanadan wa matnan. Adapun mengenai hukumnya, hukum hadis mauquf, hadis marfu, hadis qudsi, hadis maqtu, itu akan kembali kepada pengetahuan kita terhadap ahwal, hal dari sanadnya ataupun matannya. Ya, jika sanadnya sahih, ya maka kita dapat menghukumnya sebagai hadis yang memiliki sanad yang sahih. Baik. Kemudian walamma kana al-mauqufu mansuban ila sahabi, baik, karena hadis mauquf ini adalah hadis yang dinisbahkan kepada sahabat, ya, maka perlu juga di sini kita memahami apa yang dimaksud dengan sahabat, ya. Wa ma'rifatuhu far'un an ma'rifatihi, karena mengenal hadis mauquf ini juga bagian daripada kita mengenal sahabat, atau mengenal sahabat adalah bagian dari kita mengenal hadis mauquf. Wala budda min ta'rifi as-sahabi wa huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal Islam. Ya, maka sahabat adalah man laqiyan nabi, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan, dalam keadaan ia beriman, wa mata 'alal Islam, dan mati pun dalam keadaan Islam, maka itu dinamakan sebagai sahabat. Ya. Yaitu orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati juga dalam keadaan Islam. Nah, itu dinamakan sebagai hadis, itu dinamakan sebagai sahabat. Wa amma man laqiyahu kafiran, amma man laqiyahu sallallahu alaihi wasallam kafiran thumma aslama ba'da wafatihi falaysa sahabiyan. Adapun yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kafir, kemudian setelah itu ia masuk Islam, artinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ia masuk Islam, maka tidak dikategorikan di dalam tidak dimasukkan di dalam kategori sahabat, bal tabi'iyan, tetapi terhitung sebagai tabi'i. Wa kadzalika man laqiyahu mu'minan tsumma irtadda. Nah, demikian juga yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman tetapi kemudian ia murtad, ya, kemudian mati di dalam kemurtadannya, maka itu juga tidak dimasukkan di dalam kategori sahabat. Contoh ka Ubaidillah bin Jahash, zauji Ummi Salamah radhiyallahu anha. Seperti Ubaidullah bin Jahash adalah seorang yang mukmin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dan Ubaidullah bin Jahash adalah dulu suami bagi Ummu Habibah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang ketika itu ikut hijrah yang kedua ke Habasyah, tsumma tanassar, kemudian di Habasyah ia masuk ke dalam agama Nasrani, wa mata 'ala Nasraniyah, dan mati di dalam agama Nasrani. Maka ini tidak termasuk di dalam kategori sahabat, ya, karena jangankan kesahabatannya dengan Rasulullah, persahabatannya dengan Rasulullah, ya, Islamnya saja itu dia sudah tercabut,
Ya. Wa kabni Khatal. Dan juga seperti Ibnu Khatal, ini juga pernah masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi murtad. Samahu Ibnu Ishaq Abdullah ibn Khatal. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa nama Ibnu Khatal ini adalah Abdullah ibnu Khatal. Ceritanya bagaimana? Abdullah ibn Khatal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Fathu Makkah, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk membunuh Abdullah bin Khatal ini. Kenapa? Li'annahu kana aslama thumma irtadda. Karena ia pernah masuk Islam lalu murtad. Tetapi bukan hanya sampai di sana saja. Bukan hanya masuk Islam kemudian murtad. Tetapi ada masalah yang juga lebih besar dari itu, yaitu apa? Wa kanat lahu qainatani ay jariyatani. Dia punya 2 budak perempuan, 2 hamba perempuan. Tughanniyani bihijai al-muslimin. Yang mana 2 qainahnya ini ataupun 2 hamba perempuan ini dia perintahkan untuk bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang mengandung celaan, makian terhadap kaum muslimin. Faqatalahu Sa'id ibnu Huraits. Hanya dia dibunuh oleh as-sahabi Sa'id bin Huraits wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah, dalam keadaan bergantung di tirai Ka'bah. Dia berharap bahwa dengan berada di Al-Haram darahnya itu akan aman. Memang di Masjidil Haram darah itu aman, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan. Tidak ada pengecualian kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan beberapa saat pada Fathu Makkah, pada Fathu Makkah. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan bahwa keharamannya pun kembali setelah selesai Fathu Makkah, supaya orang tidak beralasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berperang di Fathu Makkah, bahkan memerintahkan untuk membunuh siapa Abdullah bin Khatal ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa innama adzina li wa lam ya'dzan lakum. Allah mengizinkan saya dan tidak mengizinkan kalian. Wa azina li fi sa'atin min nahar. Dan Allah pun mengizinkan saya hanya beberapa saat di waktu siang hari, di waktu siang. Fahadha la yantabiqu alaihima ta'rifus sahabi. Maka 2 orang ini, Abdullah bin Khatal dan Ubaidullah bin Jahash ini tidak dapat dikategorikan sebagai sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Anas radhiyallahu anhu tentang Abdullah bin Khatal ini, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah wa ala ra'sihi, dan beliau menggunakan di kepalanya itu al-mighfar. Mighfar itu biasa topi perang yang terbuat dari besi, melindungi kepala. Falamma naza'ahu, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan mighfarnya, ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seseorang. Faqala, lalu berkata pada Rasulullah, Ibnu Khatal muta'alliq bi astanil Ka'bah. Ya Rasulullah, Ibnu Khatal, Abdullah bin Khatal sedang bergantungan di tirai Ka'bah, katanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap membunuhnya, karena memang dosanya yang sangat besar tersebut. Muttafaqun alaih. Taib. Wal muradu bil liqa'. Tadi kita katakan bahwa sahabat itu adalah man laqiya, siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bil liqa' ma ya'ummul mujalasata wal mumasyah. Jadi yang dimaksud dengan bertemu di sini adalah ma ya'ummul mujalasah. Ma ya'ummu al mujalasah, artinya mencakup juga pernah duduk bersama Rasulullah di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ada percakapan antara
kedua belah pihak antara sahabat ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mumasyah, atau pernah jalan bersama Rasulullah di dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk di dalam kategori sahabat. Wa wusula ahadihima ilal akhar, ya, atau salah seorang, yaitu baik itu Nabi SAW sampai kepada seseorang atau seseorang sampai kepada Rasulullah, itu sampai yakni Rasulullah datang kepada seseorang atau seseorang datang kepada seseorang tersebut datang kepada Rasulullah, maka itu sudah memasukkannya di dalam kategori sahabat. Wa illam tahsul bainahuma mukalamah, walaupun tidak ada mukalamah, tidak ada perbincangan, tidak ada percakapan, ya, tidak ada komunikasi antara keduanya, antara sahabat tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yashmalu ru'yatu ahadihim al-akhar, dan mencakup juga, ya, dan mencakup salah seorang melihat kepada yang lain. Ya, seseorang melihat, seorang mukmin melihat Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak melihatnya, itu sudah memasukkannya di dalam kategori sahabat, karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan yang tiada kemuliaan melebihi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi melihat di sini tentu di dalam keadaan beriman, ya. Oleh sebab itu diriwayatkan di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzuna fi'amun min ummati." Yaghzu fi'amun min ummati, bahwa nanti di zaman setelahku, ya, sebagian umatku itu akan berperang. Ya. Fayubatta'u lahumun nasr. Kemudian kemenangan dipambat bagi mereka. Artinya kok tidak menang-menang di dalam peperangan tersebut. Ya. Fayuqalu, ya, maka amir ya, peperangan tersebut berkata, hal fikum man ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara pasukan ini, di antara kalian ada yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala fihim fulanun wa fulan wa fulan. Ya. Artinya dikatakan bahwa di dalam pasukan ini ada pulan dan pulan-pulan yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaghzuna fayansuruhumullah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab berkat orang-orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Ini kebesaran, kemuliaan dari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi melihat dalam keadaan beriman. Ya. Kemudian setelah masa tabi'in, mereka juga berperang. Fayubatta'u lahumun nasr. Ya, pada zaman tabi'i juga berperang, tetapi mereka tidak mendapatkan kemenangan. Lalu amirnya berkata, hal fikum man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara kalian, di antara pasukan ini ada orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayuqalu fihim fulanun wa fulan wa fulan. Ya, ada pulan ini yang dulu pernah melihat, orang yang pernah melihat Rasulullah, yaitu orang yang pernah melihat sahabat. Subhanallah, ya, melihat orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan suatu kemuliaan. Fayaghzuna fayansuruhumullahu subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berkat, ya, mereka orang-orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Baik. Wa ta'biru bil liqa'i ammu min ar-ru'ya. Nah, di dalam definisi sahabat tadi dikatakan bahwa man laqiya, barang siapa yang bertemu. Ya. Dan bertemu ini itu lebih umum dari melihat. Ya. Artinya tidak menggunakan tidak memilih kata di dalam definisinya, tidak memilih kata melihat Rasulullah, tapi menggunakan bertemu dengan Rasulullah, liqa dengan Rasulullah. Kenapa? Fa inna as-sahabata man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu. Karena di antara para sahabat ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan tidak melihatnya, bi'ainai basarihi, dengan kedua matanya. Ya, likaunihi a'ma, karena ada di antara beberapa sahabat yang buta, likaunihi a'ma kabni ummi maktum, seperti ibnu ummi maktum radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal umyan.
Jika kita menggunakan di dalam ta'rif sahabi misalnya barang siapa yang melihat Rasulullah dalam keadaan beriman, maka orang yang bertemu tetapi tidak melihat ini tidak akan masuk. Maka para ulama memilih di dalam definisi sahabat itu adalah menggunakan kata al-liqa. Fa in laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'ala al-islam lakin takhallalathu riddah fahal ismu sahabati baqin fi haqqihi. Yang menjadi masalah pertanyaan di sini adalah jika seseorang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman dan mati juga dalam keadaan Islam, tetapi di antara iman dan Islamnya ia pernah murtad. Takhallalathu, diselingi oleh murtad. Ya, artinya setelah dia beriman, murtad, kemudian masuk Islam kembali. Apakah nama sahabat di sini masih tetap ia dapatkan atau dia sudah dikeluarkan dari kategori sahabat? Al-jawab annahu in 'ada ila al-islami wa laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan thaniyatan ba'da islamihi. Yang pertama adalah jika ia kembali kepada Islam, murtad, kemudian kembali kepada Islam, lalu bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala khilafa fi suhbati, maka ini tidak ada pertentangan di antara para ulama, tidak ada perselisihan di antara ulama akan suhbahnya, ya. Artinya ia tetap dinamakan sebagai sahabat. Yang menjadi persoalan adalah wa amma man irtadda thumma aslama ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam fa fihi khilaf, yaitu yang dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian ia murtad. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baru dia masuk Islam. Ya, artinya setelah dia masuk Islam kembali, dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah rajjahal Hafidz Ibnu Hajarin fi Nukhbati wa Syarhiha, Nuzhatun Nadhar, safhah 112, baqa'a ismi suhbati fi haqqihi, bahwa ia tetap dinamakan sahabat, dia tetap dikategorikan sebagai sahabat. Apa dalilnya? Wastadalla ala dzalika biqissatil Ash'ath bin Qais. Berdalil, beralasan dengan kisah Al-Ash'ath bin Qais. Fa innahu kana mimman irtadda. Karena ini termasuk Al-Ash'ath bin Qais ini termasuk orang yang murtad. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya murtad. Ya. Wa utiya ila Abi Bakr ila Abi Bakr As-Siddiq asiran, dan ketika Harbur Riddah yang dilakukan yang terjadi pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia ditangkap menjadi tawanan. Fa'ada ilal Islam, kemudian ia masuk kembali dan ia kembali masuk ke dalam Islam. Ya, faqabila minhu, maka Sayyidina Abu Bakar pun menerima Islamnya, bahkan wazawwajahu ukhtahu, bahkan dinikahkan dengan saudari perempuan, dengan adik perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walam yatakhallaf ahadun an dzikrihi fi sahabah, dan tidak ada para ulama yang tidak menyebutkannya di dalam tabaqat sahabat. Wala an takhrij hadisi fil masanid, dan tidak ada juga ulama yang tidak mengeluarkan hadisnya, menyebutkan hadisnya di dalam hadis-hadis yang musnad. Wa huwa qaulus sadat asy-Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat as-sadah asy-Syafi'iyah. Baik, maka pendapat yang pertama, ia tetap dinamakan sebagai sahabat. Sebab apa? Sebab dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Ya, walaupun setelah ia beriman ia murtad, kemudian masuk lagi kepada Islam, ya, jadi kemuliaan itu seakan-akan masih tetap ia dapatkan. Yang kedua, wa 'indal Hanafiyah wal Malikiyah tasqutu suhbatuhum. Nah, tetapi menurut Sada al-Hanafiyah dan Malikiyah itu dia tidak dikatakan sebagai sahabat lagi. Ya, sebab dengan dia murtad maka keislamannya gugur dan kesahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gugur. Ya. Kemudian apabila dia masuk Islam kembali, ya maka dia akan memiliki hukum yang berbeda.
tasqutu suhbatu illa idza aada ila al-islam wa ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menurut Sada al-Hanafiyah dan Malikiyah bahwa orang yang murtad ya setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nama sahabat itu dicabut darinya, kecuali jika ia kembali kepada Islam dan bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti yang di awal kita jelaskan ini tidak ada khilaf di antara ulama. Wa qad yuqalu fil Ash'ath. Lalu bagaimana dengan Al-Ash'ath bin Qais ini? Kalau menurut Sada Al-Hanafiyah dan Malikiyah bagaimana? Ya, sementara ia tidak dikatakan sebagai sahabat. Lalu apakah hadis-hadisnya termasuk dengan pada hadis yang mausul? Taib. Inna takhrij hadithahu li kaunihi muttasil as-sanad. Kenapa para ulama menyebutkan hadisnya di dalam hadis yang muttasil sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia menurut Sada Al-Hanafiyah dan Malikiyah itu dikategorikan sebagai tabi'i. Nah, mereka mengatakan bahwa hadisnya tetap muttasil sebab dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ittisalus sanad itu tidak disyaratkan dalam keadaan beriman. Ya, tidak disyaratkan dalam keadaan beriman, cukup ketika dia meriwayatkan itu. Ya, ketika dia meriwayatkan, dia dalam keadaan, artinya ketika dia menyampaikan riwayat dalam keadaan beriman, itu sudah cukup. Ya, jadi tidak disyaratkan di dalam riwayat itu. Ya, di dalam penerimaan riwayat dalam keadaan ia mendengar Rasulullah, melihat Rasulullah itu dalam keadaan Islam. Ya, tetapi disyaratkan nanti ketika ia menceritakan apa yang ia lihat tentang Rasulullah, dia dalam keadaan beriman. Ya. Walau lam ya'tabir sahabiyan istilahan, walaupun ya jadi Al-Ash'ath bin Qais walaupun secara istilah tidak dikatakan sebagai sahabat, tetapi hadisnya tetap dikatakan sebagai hadis yang musnad, hadis yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab memang bertemu ya walaupun setelahnya murtad. Ya, seperti yang telah kita jelaskan. Tadi kita katakan bahwa hadis mauquf adalah ma'udhifa ila Nabi ma'udhifa ila sahabi, yang disandarkan kepada sahabat berupa ucapan atau perbuatan. Misalul mauquf al-qauli, contoh dari hadis mauquf yang berupa ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma rawahul Bukhari mu'allaqan. Mu'allaqan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sighat ta'liq, artinya beliau tidak menyebutkan sanad, ya, sanad beliau yaitu dari gurunya. Min qauli Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, nanti hadis mu'allaq akan kita jelaskan kemudian, dan sebelumnya juga sebenarnya kita singgung. Qal hadithun nasa bima ya'rifun. Ya, berbicaralah kepada orang dengan apa yang mereka ketahui. Artinya kita jangan berbicara yang jauh dari jangkauan akal mereka. Kenapa? Turiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Artinya di dalam menyampaikan kebenaran itu kita harus menyampaikan dengan standar akal orang yang kita ajak berbicara. Ya, jangan kita membahas pembahasan yang tinggi atau yang tidak dapat difahami oleh mereka, walaupun itu adalah kebenaran, walaupun itu adalah dari Al-Quran ataupun hadis. Ya. Jadi kita bertahap di dalam menyampaikan, mengajarkan tentang makna-maknanya. Ya. Kenapa? Karena jika mereka tidak masuk di akal mereka atau bahkan bertentangan dengan akal mereka, maka mereka akan mendustakan kebenaran tersebut yang pada ujungnya adalah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini adalah hadis mauquf dari ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mithalul mauquf al-qaul al-fi'li. Ya, misal dari mauquf yang berbentuk perbuatan sahabat. Ma rawahul Bukhari fi sahihi faqala wa amma Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa mutayammimun. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya juga dengan mu'allaq, ya. Faqala wa amma, dan Ibnu Abbas menjadi imam, mengimami salat, wa huwa mutayammimun. Ya, sementara ia salat dengan bertayamum. Ya, artinya tidak menggunakan wudu. Ya. Nah, ini adalah perbuatan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian anwa'ul mauqufi min haitsul hukmu. Ya.
anwa'ul mauqufi min haitsu al-hukmu. Macam-macam hadis mauquf ya, berdasarkan kepada hukumnya. Ya. Baik. Mauqufun lahu hukmur raf'i, ada hadis mauquf tetapi hukumnya adalah hukum marfu'. Wa mauqufun laisa lahu hukmur raf'i. Dan ada hadis mauquf yang tidak memiliki hukum marfu', artinya memang mauquf yang murni. Awalan al-mauquful ladzi lahu hukmur raf'i wa lahu sittatu wujuh. Mauquf yang pertama adalah mauquf yang memiliki hukum marfu'. Artinya surahnya adalah mauquf tetapi hukumnya marfu'. Ya, ini ada 6 macam atau ada 6 surah di sini. Yang pertama adalah qaulus sahabi umirna bikadza wa nuhina an kadza wa furidat kadza. Sahabat misalnya mengucapkan berkata, kami diperintahkan, kami dilarang untuk berbuat ini dan ini. Wa furidat kadza, dan diwajibkan untuk berbuat demikian. Dan sejenisnya minal ikhbari anil ahkam, yang berupa pemberitahuan tentang hukum-hukum, bisighati man lam yusamma fa'iluhu, yaitu dengan sirah ya, yang tidak disebutkan pelakunya. Umirna, siapa pelakunya, siapa fa'ilnya, tidak disebutkan. Nuhina tidak disebutkan juga ya, yaitu dengan sirah yang majhul. Fa kullu dzalika fi hukmil marfu', semuanya itu masuk di dalam kategori hadis marfu'. Ya, mauquf tetapi memiliki hukum marfu'. Li'annal amir, kenapa? Karena li'annal amira wan nahi huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memerintahkan, yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang, ya, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misaluhu, contohnya, ma akhrajahu al-Bukhari an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, ya, Ummu Athiyyah berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wa dawatil khudur. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan awatiq dan dawatil khudur, yakni ketika apa? Ketika salat Idul Adha, Idul Fitri, diperintahkan untuk mengeluarkan semua orang, gadis-gadis perempuan, anak-anak kecil, walaupun dalam keadaan haid, diperintahkan untuk keluar dari rumah menyaksikan hari raya Idul Adha walaupun tidak ikut solat. Nah, ini adalah ucapan Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, ya, tetapi hukumnya marfu'. Kenapa? Karena yang memerintahkan di sini tidak lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha qauluha, dan juga ucapan dari Ummu Athiyyah, nuhina 'an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, ya, untuk keluar mengikuti jenazah pemakaman. Walam yu'zam 'alaina, tetapi tidak artinya apa? Tapi larangan ini tidak berbentuk, tidak ditegaskan, artinya tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan. Ya. Ini adalah ucapan Ummu Athiyyah, tetapi larangan ini tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh lain juga, ma akhrajahu Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, furidhatis salatu raka'ataini. Dulu salat itu diwajibkan 2 rakaat. Semua salat diwajibkan 2 rakaat fil hadari was safari. Baik itu pada hadar, yakni dalam keadaan mukim, atau dalam keadaan safar. Fa uqirrat salatus safar, ya, lalu ditetapkan salat safar, yaitu 2 rakaat. Yaitu yang tentu 2 rakaat di sini yang dimaksud adalah, ya, zuhur, asar, isya, ya. Nah, kalau subuh memang sudah 2 rakaat. Wazida fi salatil hadar, ya, dan kemudian pada salat hadar, salat keadaan mukim itu ditambah, zuhur 2 rakaat, subuh tetap 2 rakaat, zuhur menjadi 4 rakaat, asar menjadi 4 rakaat, maghrib menjadi 3 rakaat, kemudian isya menjadi 4 rakaat. Nah, ini adalah ucapan Sayyidah Aisyah, tetapi memiliki hukum marfu. Kenapa? Karena yang mewajibkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yang menambahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan kepada wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, surah yang kedua, qaulus sahabi kunna naf'alu au kunna naqulu au kunna la nara ba'san bikadza fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fina au baina adhhurina wa nahwu dzalika. Itu ucapan yang kedua, surah yang kedua, bentuk yang kedua adalah sahabat mengatakan kunna naf'al. Dulu kami berbuat, kami berkata, atau kami melihat tidak apa-apa berbuat dengan perbuatan ini fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam hidup Rasulullah, di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fina, dan Rasulullah bersama kami, ya, artinya masih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina adhhurina, ada bersama kami, dan sejenisnya, ungkapan-ungkapan yang sejenisnya. Mimma yush'iru bi iqrari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekiranya dapat dirasakan tentang pembenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya, tidak mungkin sesuatu terjadi di hadapan Rasulullah dan sesuatu tersebut adalah perbuatan yang dilarang, lalu Rasulullah diam. Ya, bahkan Rasulullah tidak hadir pun akan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memberitahukan tentang perbuatan yang tidak benar itu, kemudian Rasulullah akan memperbaiki hal tersebut. Nah, maka jika ada suatu perbuatan, suatu ucapan yang dikatakan ataupun dilakukan oleh sahabat yang tidak ada acuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah ada diam atau tidak menjelaskan tentang hukumnya, maka itu sudah termasuk di dalam hadis yang mauquf, ya, karena dapat dirasakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menegur, itu maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan tersebut. Fahadza lahu hukmul marfu' at-taqriri. Ini masuk di dalam hukum marfu' taqriri, ya. Mithaluhu ma akhrajahu al-Bukhari an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah, qala kunna na'zilu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal, yaitu ketika berhubungan suami istri, ya. Ia tidak mohon maaf, tidak memasukkan air mani ke dalam kemaluan istrinya, tetapi mengeluarkannya di luar. Na'zil, kita mengatakan azal. Pada masa Rasul itu kami lakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu yanzil. Ya, sementara wahyu Al-Qur'an itu masih tetap turun. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan bahwa perbuatan ini itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kami dulu melakukannya pada masa Rasulullah, dan Rasulullah tidak menegur. Dan Al-Quran pun masih turun, Al-Quran pun tidak ada menyinggung tentang masalah tersebut. Ya, artinya Rasulullah SAW tidak menyalahkan perbuatan tersebut, dan ini masuk di dalam hukum hadis mauquf lahu hukmur rafa', ya, masuk di dalam hadis marfu' taqriri, memiliki hukum hadis marfu' taqriri, ya. Wa minhu ma akhrajahu at-Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nufadilu bainan nasi zamana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan dulu kami membeda-bedakan kemuliaan di antara annas, di antara para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami membeda-bedakan kedudukan, ketinggian, martabat setiap orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaqulu, kami mengatakan yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma istawan nasu, kemudian setelah itu semua orang sama. Fayablughu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru dzalika alaina. Kemudian itu disampaikan kepada Rasulullah bahwa kami yang paling mulia menurut kami adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian setelah itu semua orang sama. Itu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Artinya Rasulullah mengakui hal tersebut, membenarkan hal tersebut. Ini juga masuk di dalam hadis mauquf yang memiliki hukum marfu' taqriri. Itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah qaulus sahabi, ucapan sahabat, minas sunnati kadza au asabtas sunnah au as-sunnatu kadza kadza wa kadza wa nahwu dzalika. Sahabat mengatakan minas sunnati kadza, merupakan sunnah untuk berbuat demikian, au asabtas sunnah, atau engkau sudah berbuat dengan perbuatan yang sesuai dengan sunnah, atau sunnahnya berbuat seperti ini, ya, atau sejenisnya. Ini masuk di dalam kategori hadis
mauquf yang memiliki hukum marfu'. Mithaluhuma rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril haji. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ibnu Abbas berkata, merupakan sunnah alla yuhrima bil haji, untuk tidak ihram, ya, tidak ihram untuk haji illa fi ashhuril haji, kecuali pada bulan-bulan haji. Ya, bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan diakhiri dengan Dzulhijjah. Ya, maka merupakan sunnah Rasulullah SAW untuk tidak ihram, ya, untuk melakukan haji kecuali pada bulan-bulan haji tersebut. Dan di antaranya juga minhu ma akhrajahu Ibnu Majah an Uqbah bin Amir, juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, annahu qadima ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu min Misrah, bahwa suatu ketika ia datang kepada Umar bin Al-Khattab dari Mesir. Faqala, ya, kemudian waktu itu beliau sedang menggunakan khuf. Faqala, kemudian setelah Sayyidina Umar melihat hal tersebut, qala, ia bertanya, mundu kam lam tamza khuffaika, sudah berapa lama engkau tidak melepaskan khufmu? Qala minal jumu'ati ilal jumu'ah, sudah 1 minggu, dari Jumat sampai Jumat. Qala asabta sunnah, ya, engkau sudah melakukan hal yang sesuai dengan sunnah. Ya, tetapi ini juga termasuk di dalam hukum hadis mauquf yang memiliki hukum hadis marfu'. Ya, walaupun tentang hukum mengusap khuf, ya, ini dibahas di dalam fikih secara detail, berapa hari bagi orang yang mukim, ya, berapa jangka masa untuk orang yang musafir, itu sudah dibahas secara detail. Ya, tapi di sini yang ingin kita tekankan adalah ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, asabtus sunnah. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, kalamus sahabi fi umurin naqliyah, ucapan sahabat pada hal-hal yang bersifat naqli, ya, bersifat naqli, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Au amilahu fi ma la majala lirra'yi wal ijtihadi fi, atau sahabat berbuat dengan perbuatan yang hukumnya tidak dapat ditentukan, ditentukan dengan ijtihad, ya, dengan akal dan ijtihad. Nah, maka ini tentu memiliki hukum marfu', artinya tidak mungkin sahabat berbuat sesuatu yang tidak ia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au hukmuhu ala fi'lin bi annahu ta'atun lillahi wa li rasuli, atau sahabat menghukum ini adalah perbuatan ketaatan. Ini adalah perbuatan ketaatan dan ini adalah perbuatan maksiat. Nah, ini masuk di dalam kategori hadis mauquf yang memiliki hukum marfu'. Contohnya, ma akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman an Amr bin Absah radhiyallahu anhu qala idza kana yaumal qiyamati. Amr bin Absah radhiyallahu anhu berkata, jika tiba hari kiamat, ji'a bid dunya, maka didatangkan perkara-perkara dunia, amal-amal dunia, amal-amal yang dilakukan di dunia, maksudnya, ya, perkara-perkara yang dilakukan di dunia didatangkan semuanya, dikumpulkan. Fayumayyazu minha ma kana lillah, kemudian dipilih mana yang dilakukan karena Allah, mana yang dilakukan karena dunia, semata karena dunia. Wa ma kana li ghairihi rumiya bihi fi nari jahannam. Ya, maka semua yang dilakukan, ya, yang artinya melakukan segala sesuatu yang bukan karena Allah, maka dilempar ke dalam api neraka. Kita lihat di sini yang mengucapkan adalah Amr ibnu Absah radhiyallahu anhu. Dan tentu perkara apa yang akan terjadi di hari kiamat, tentang perkara api neraka, surga dan lain sebagainya, ini tidak dapat diketahui melalui wahyu. Dan ketika sahabat mengucapkan itu, tentu artinya bahwa beliau tidak akan mengucapkan kecuali pernah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan bahwa khobar tersebut tidak diambil dari khobar-khobar Israiliyat. Baik. Walakin yushtaratu fi hadha alla ya'khudha as-sahabi 'anil Israiliyat kama qayyadahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi An-Nukhbah wa Syarhiha.
Ya, tapi syaratnya seperti yang tadi kita katakan bahwa sahabat tersebut tidak mengambil dari Israiliyat. Artinya khobar tersebut tidak diambil dari berita-berita Israiliyat. Dan ini yang diqaidkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam An-Nubah dan syarahnya. Misalul fi'li, contoh dari mauquf fi'li yang memiliki hukum marfu', dan perbuatan ini tidak dapat ditetapkan dengan ijtihad pribadi, ya. Madzakar Suyuti fi Tadrib, disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam Tadrib Rawi, qala wa min dzalika ma fa'alahu as-sahabi ma la majala lil ijtihad fihi fayunazzalu ala anna dzalika 'indahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat dari hal-hal yang tidak ada, tidak mungkin ditetapkan melalui ijtihad, ya, maka hal tersebut dianggap, ya, perbuatan tersebut dianggap bahwa sahabat tersebut mengambil perbuatan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Syafi'i fi salati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf, seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tentang salat Sayyidina Ali di dalam salat kusuf, ya. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa salat kusuf, gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, itu salatnya 2 rakaat, dan setiap rakaat itu 2 kali ruku'. Tetapi Sayyidina Ali salat fi kulli raka'atin aktsar min ruku'aini, ya, lebih dari dua ruku'. Di dalam riwayat itu 3 ruku', di dalam riwayat lain 4 ruku' di dalam satu rakaat. Ini adalah perbuatan Sayyidina Ali yang tentu tidak mungkin beliau melakukan itu, ya, dari ijtihad pribadi, sebab ini kaitannya dengan ibadah, ya, yang memiliki nizam yang tidak boleh kita buat-buat, ya. Siapapun tidak boleh membuat-buat nizam di dalam solat, tidak boleh menambahkan ataupun mengurangi rakaat atau tata cara di dalam salat. Dan tentu ini yunazzal, itu dianggap sebagai sesuatu yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini jika riwayat tersebut memang tidak ada masalah, ya. Baik. Kemudian misal yang contoh dari hadis mauquf yang di mana sahabat menghukum suatu perbuatan sebagai perbuatan yang sunnah ataupun maksiat. Ma akhrajahu Muslim an Abi Sya'tha, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sya'tha, qala kunna qu'udan fil masjid, kami tengah duduk di masjid, ma'a Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa adzana al muadzin, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi, akhirnya ada seseorang yang duduk di masjid tadi sebelum azan, dia duduk di masjid, ketika mendengar azan dia keluar, berjalan keluar, ya, dan keluarnya meninggalkan masjid, bukan pergi ambil wudu. Fa atba'ahu Abu Hurairah basarahu, lalu dipandang oleh Abu Hurairah, ternyata orang itu pergi keluar dan memang pulang. Hatta kharaja minal masjid, sehingga benar-benar keluar dari masjid, ya. Faqala Abu Hurairah amma hadza faqad 'asa Abul Qasim, adapun orang ini maka ia telah bermaksiat, ya, kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mendengar azan, sebelum azan duduk di masjid, kemudian setelah azan kok tiba-tiba keluar, ya. Maka ini dihukum oleh Abu Hurairah sebagai perbuatan maksiat. Ini juga masuk di dalam hadis mauquf yang memiliki hukum marfu. Artinya hadis ini adalah hadis yang marfu. Kemudian bentuk yang kelima adalah aqwalus sahabah fi asbabin nuzul, ucapan sahabat tentang asbabun nuzul. Ya, terkadang tidak semua sahabat itu menyaksikan kronologi turunnya ayat, ya, ayat Al-Quran, tetapi beliau ceritakan. Ya, marawahul Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana ahlul Yaman yahujjun. Dulu kata Sayyidina Ibnu Abbas, ahlul Yaman yahujjun wala yatazawwadun. Dulu ahli Yaman itu penduduk Yaman jika pergi haji, ya, mereka tidak membawa bekal, ya. Wa yaquluna nahnul mutawakkilun, dan itu ini sebagian, ya. Dan mereka mengatakan kami tidak membawa bekal, kenapa? Karena kami semata-mata bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nahas, tapi ketika sudah sampai Mekah, perut mulai lapar, sementara bekal tidak ada, uang tidak ada, mereka apa? Sa'alun nas, akhirnya mereka meminta-minta. Fa anzalallahu ta'ala wa tazawwadu, ya, fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah, ya,
Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Artinya bekal di sini ada bekal materi dan bekal ketakwaan. Karena tawakal itu bukan hanya kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah tanpa ada usaha yang kita lakukan. Itu namanya tawakul. Nah, ini masuk di dalam hadis mauquf tetapi hukumnya marfu. Sayyidina Ibnu Abbas tidak menyaksikan kejadian tersebut. Ya. Baik, yang kemudian yang terakhir, surah yang terakhir dari hadis mauquf yang memiliki hukum marfu adalah an yaqula tabi'i faman dunahu 'inda dzikr sahabah. Ketika tabi'i meriwayatkan sebuah hadis, tabi'i meriwayatkan hadis, kemudian di dalam hadis tersebut ia menyebutkan sahabat, artinya ia menyandarkan kepada sahabat. Ya. Yarfa'uhu au yarfa'ul hadis au yanmihi au yablughu bihi. Ya, artinya tabi'i ketika mengatakan anis sahabi, ya, qala, yarfa'uhu qala, ya, dari sahabat yang merofaknya ia berkata, anis sahabat itu berkata. Nah, maka ini masuk di dalam, walaupun ia tidak ada menyebut di dalam hadis tersebut qala Rasulullah fa'ala Rasulullah, tetapi ketika ia mengatakan yarfa'uhu atau sejenisnya, au yarfa'ul hadis au yanmihi au yablughu bihi dan yang sejenisnya, fa inna lahu hukma ar-raf'i. Misaluhu ma akhrajahu al-Bukhari qala haddatsana Khallad bin Yahya qala haddatsana Mis'ar qala haddatsana Qatadatu qala haddatsana Zurarah bin Awfa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu. Zurarah ibnu Awfa meriwayatkan dari Abu Hurairah kemudian mengatakan yarfa'uhu. Tabi'i mengatakan yarfa'uhu. Qala, dia tidak menyebutkan qala Rasulullah, ya, qala Abu Hurairah. Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat. Allah Subhanahu wa taala memaafkan, yakni bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita tentang bisikan-bisikan sesuatu yang tidak baik. Au haddathat bihi anfusaha, ya, ma lam ta'mal bihi au takallam, selama ia tidak melakukan apa yang ada di dalam bisikan-bisikan hati, ya, bisikan-bisikan nafsu tersebut, ya, selama ia tidak melakukannya dan tidak mengucapkannya. Baik, ini adalah tidak di dalam hadis ini tidak disebutkan qala Rasulullah. Nah, tetapi di sini ada qarinah yang menunjukkan bahwa hadis ini marfu, yaitu apa? Ucapan tabi'i yarfa'uhu setelah menyebutkan nama sahabat. Ya, contoh lain adalah wa minhu ma akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi. Al-A'raj, ya, Abdurrahman ibnu Hurmuz itu meriwayatkan dari Abu Hurairah kemudian mengatakan yablughu bihi. Dia tidak mengatakan qala Rasulullah. Ya. Ala rajulun yamnahu ahla baitin naqatan taghdu bi'ussin wa taruhu bi'ussin inna ajraha la'azim. Ya, ala rajulun yamnahu. Ya, ala di sini adalah litanbih. Ya, rajulun yamnahu ahla baitin, ya, seseorang lelaki memberikan seorang ahlu bait, ya, keluarga, naqatan, apa, onta, ya, memberikan minhah, pemberian kepada seorang, ya, keluarga, seekor unta, taghdu bi'ussin wa taruhu bi'ussin inna ajraha la'azim, yang mana unta ini pergi, ya, pulang pergi, ya, membawa barang dan lain sebagainya, ya, maka pahalanya juga akan kembali kepada orang yang memberikan tersebut. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh onta tersebut, ya, digunakan manfaat yang dimanfaatkan, ya, hal yang dimanfaatkan dengan onta tersebut, maka pahalanya, ya, pahala besar akan didapatkan oleh hal tersebut. Nah, ini berkaitan dengan pahala dan lain sebagainya, tentu tidak mungkin diucapkan oleh sahabat sendiri, ya. Maka di sini qarinah yang menunjukkan bahwa hadis ini marfu adalah tabi'i mengatakan yablughu bihi. Tapi itu 6 surah, 6 wujuh hadis-hadis mauquf tetapi yang memiliki hukum marfu. Artinya bahwa hadis-hadis tersebut dihukum sebagai hadis yang marfu walaupun memang surahnya, walaupun bentuknya adalah mauquf, ya.
Kemudian yang kedua, al-mauquf alladzi laisa lahu hukmur raf'i, hadis mauquf yang tidak memiliki hukum marfu, wa huwa ma 'adal wujuh allati laha hukmur raf'i, yaitu semua selain dari 6 yang tadi kita jelaskan, ya 6 bentuk yang tadi kita jelaskan, maka itu adalah hadis mauquf yang murni, tidak memiliki hukum marfu. Wa huwa ma taqaddama ta'rifu fi awalil kalam, yaitu yang tadi kita definisikan di awal pembahasan tentang hadis al-mauquf. Apa hukum hadis mauquf? Ma hukmu al-hadis al-mauquf? Ikhtalafa al-ulama'u fil ihtijaj. Ini hukum berdalil dengan hadis mauquf. Ikhtalafa al-ulama'u fil ihtijaj bil mauquf fi itsbat al-ahkam asy-syar'iyyah idza khala 'an qarinatin tadullu 'ala raf'ihi. Di sini ada perbedaan ulama. Ikhtilafal ulama, para ulama berselisih pendapat di dalam ihtijaj, di dalam berdalil dengan hadis mauquf fi itsbatil ahkam asy-syar'iyyah, di dalam menetapkan dalil, di dalam menetapkan hukum, ya, hukum-hukum syara' dengan hadis mauquf. Idza khala an qarinatin tadullu ala raf'ihi, ya, jika hadis mauquf tersebut tidak memiliki qarinah, tidak memiliki indikasi bukti bahwa hadis tersebut adalah hadis marfu. Yang pertama, fazahab ar-Razi min al-Hanafiyah wa Fakhrul Islam was Sarakhsi wal mutaakhiruna minhum, ya, Ar-Razi dari Sada al-Hanafiyah, wa Fakhrul Islam, dan Imam As-Sarakhsi, wal mutaakhirun, ya, di antara Sada al-Hanafiyah wa Malik wa Ahmad fi ahadai riwayatihima, riwayataihi, ya, Imam Malik juga berpendapat demikian, dan Imam Ahmad di salah satu riwayat darinya bahwa hadis mauquf ini adalah hujjah, ya, hadis mauquf adalah hujjah. Lima anna halas sahabah kana al-amal bisunnah wa tabligh syariah. Kenapa? Karena memang sahabat tidak mungkin berbuat, ya, alasan mereka tidak mungkin berbuat kecuali dengan sunnah, dan mereka memiliki semangat untuk menyampaikan syariah. Ini pertimbangan mereka, alasan mereka yang mengatakan bahwa hadis mauquf adalah hujjah. Wa dhahaba ba'dul Hanafiyah, tetapi sebagian dari Sada al-Hanafiyah, sebagian ulama dari Sada al-Hanafiyah, wasy-Syafi'i ila annahu laisa bihujjah, bahwa hadis mauquf itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah di dalam menetapkan hukum syara'. Kenapa? Lihtimali an yakuna min ijtihadis sahabi al-khas, karena ada kemungkinan, ya, hadis mauquf tersebut adalah murni dari ijtihad pribadi sahabat yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au an yakuna sami'ahu min ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ada kemungkinan sahabat mendengar khabar tersebut bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pendapat kedua, yaitu sebagian Sada al-Hanafiyah dan Imam Syafi'i, mengatakan bahwa hadis mauquf itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan di sini, ada kemungkinan lihtimal. Wal dalilu idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal batala al-ihtijaju bihi. Karena kaidah mengatakan bahwa suatu dalil jika jika masuk, ya, ihtimal, maka batala al-ihtijaj bihi, tidak dapat lagi dijadikan sebagai pegangan, ya, di dalam menetapkan hukum. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah ucapan ataupun ini adalah pendapat jumhur al-ulama. Baik. Amma idza ihtafa al-mawquf qara'in ma'nawiyah aw lafdhiyah tadullu ala raf'i. Adapun jika hadis mauquf ini dikelilingi oleh, ya, qara'in, oleh indikasi, bukti-bukti, indikator dan bukti-bukti yang menunjukkan, baik itu indikasi yang maknawi atau lafzi yang menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah marfu', fayakunu fi hukmi al-marfu', maka tentu hukumnya adalah hukum hadis marfu'. Wa yuhtajju bihi, dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, tetapi dengan syarat idza staufa syurutus sihhati wal hasan, selama ia memenuhi kriteria hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Ya, baiklah ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini seputar pembahasan hadis al-mauquf yang intinya adalah hadis-hadis yang dinisbahkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan. Nah, maka dan kita juga telah membahas tentang mana saja di antara ucapan sahabat ini yang murni, ya, perbuatan yang murni dihukum sebagai hadis mauquf, dan mana ucapan ataupun perbuatan mereka yang dihukum sebagai hadis marfu, dan itu sudah kita jelaskan di dalam 6 surah, ya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini jika tidak ada halangan pada pagi Rabu biiznillah taala. Aqulu qawli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.